Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih lughah, yakni tentang sejarah singkat fikih lughah dan materi al-mustarok, at-taraduf dan at-tadad. Sejarah fikih lughah terbagi menjadi 3 fase, yakni fase pertama adalah klasik 1 atau perintisan, dan yang kedua adalah klasik 2 atau kelahiran dan pertumbuhan, dan yang terakhir modern atau pengembangan. Di sini saya akan menguraikan ketiga fase tersebut. 1. Fase klasik 1 atau perintisan. Sejarah fikih lughah pada fase klasik 1 merupakan perintisan pertama yang dimulai sejak abad 2 Hijriah. Adanya penyusunan fikih lughah adalah munculnya lahn atau kesalahan bahasa Arab di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi mereka dengan masyarakat luar. Aktivitas ilmiah pertama yang dilakukan para ulama adalah dengan mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab pedalaman atau Badui yang bahasa Arabnya dianggap masih murni. Lalu para ulama mengkodifikasinya dalam bentuk kamus, buku qawaid, bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah fase klasik 2 atau kelahiran dan pertumbuhan. Fase ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah. Pada fase ini karya yang dihasilkan sudah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Dan pada fase ini fikih lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen atau berdiri sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah fase modern atau pengembangan. Dan fase ini baru dimulai abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Di antara pengaruhnya adalah sistematika pembahasan fikih yang dibagi menjadi 4 bagian, yakni fonologi atau aswat, morfologi atau sorf, sintaksis atau nahwu, dan semantik atau dilalah. Kemudian karya-karya pada masa ini ada yang menggunakan teori serta metode linguistik barat atau modern, dan ada juga yang menggabungkan antara teori dan metode kebahasaan barat dengan timur atau bahasa Arab. Dan kemudian lanjut kepada definisi al-mustarok, at-taraduf, dan at-tadad. Yang pertama al-mustarok atau polisemi. Disebutkan dalam bahasa Indonesia bahwasanya polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Dan karakteristik polisemi ialah makna yang lebih dari satu oleh satu kata. Contoh, tembak, atau maknanya itu bisa menembak menggunakan pistol, bisa juga menembak karena menyatakan cinta. Jadi dia memiliki 2 makna. Ada beberapa sebab-sebab timbulnya lafadz al-mustarok. 1. Perbedaan dialek. Bertemunya bahasa dari kabilah-kabilah Arab yang berbeda. Masing-masing kabilah berbeda dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan satu makna. Misal, yadun diartikan sebagai seluruh hasta. Sebagian kabilah memutlakannya pada lengan dan telapak tangan. Adapun kabilah lain berbeda makna, yakni telapak tangan secara khusus. Dan yang kedua adalah majas, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan lafadz mustarok. Dan yang ketiga, perkiraan makna menyebabkan perubahan makna satu kata pengertian bahasa ke dalam pengertian istilah. Dan yang keempat, perubahan dari segi pelafalan. Hal ini terjadi ketika pergantian posisi huruf dari segi sorof dan ibdal atau pergantian huruf. Misal, pertukaran huruf pada sigot wazan istaf'ala pada lafadz damun, maka akan menjadi lafadz istidamun. Dan yang kedua, at-taraduf merupakan kalimat bahasa Arab yang mempunyai pengertian yang sama dengan sinonim. Contohnya, jalasa, qa'ada. Kata jalasa dan qa'ada memiliki makna yang berbeda. Yakni jalasa itu merupakan dari berdiri ke duduk,
Sedangkan qa'ada itu dari berbaring ke duduk. Ada beberapa faktor sebab terjadinya at-tarudud. 1. Pengaruh kosakata serapan dari bahasa asing. 2. Pengaruh dialek sosial infialiyah. 3. Perbedaan dialek regional, lahjah iklimiyah. Dan 4. Perbedaan dialek temporal. Kemudian menurut Wafi bahwa sinonim dalam bahasa Arab terjadi karena beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Yang pertama, karena bahasa Arab sangat terbuka dengan respons beberapa dialek bahasa Arab di sekitarnya. Dan B, karena beberapa penyusun kamus bahasa Arab tidak melakukan seleksi yang ketat dalam menulis bahasa Arab. Dan C, pendapat para pakar bahasa Arab ada beberapa terjadi perbedaan pendapat di antara pakar bahasa Arab, baik al-mutaqaddimin maupun al-muhaddatsin, tentang ada atau tidaknya sinonim dalam bahasa Arab. Kemudian yang terakhir yaitu at-tadad atau antonim. At-tadad adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya dianggap berlawanan. Ada beberapa sebab terjadinya antonim. Haider menyebutkan terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya antonim. Hal-hal tersebut kemudian diklasifikasikannya ke dalam 3 faktor besar, yaitu yang pertama faktor eksternal. A. Perbedaan dialek. Misalnya kata as-sudmatu yang dapat bermakna ad-dhulmatu, gelap, dan ad-dhawru, terang. Pinjaman bahasa asing, misalnya jalala yang bermakna karimun, mulia, haqirun, hina. Dan B. Motivasi sosial, misalnya sebagai kata yang menunjukkan rasa optimisme, pesimisme, ejekan, atau bahkan juga sebagai tata krama. Dan yang kedua, faktor internal. A. Motivasi relasi makna, misalnya sebagai kata yang menunjukkan perluasan makna, majas, penegasan, menggeneralisasikan makna aslinya. Dan yang B, motivasi relasi lafaz, misalnya perbedaan akar kata, substitusi konsonan akar kata, ataupun perubahan tempat konsonan akar kata. Dan yang kedua yaitu faktor historis. Peninggalan masa lalu seperti yang diungkapkan Ges Kontranimi merupakan ungkapan manusia yang berupa pemikiran orang-orang di masa lampau. Dan keadaan asasi kata maksudnya adalah ungkapan yang menjadi kontranimi sejak awal memang sudah begitu adanya. Namun pendapat demikian ditentang oleh Ibnu Sayyid yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan dua makna bertentangan pada satu kata dalam waktu yang bersamaan. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.